Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya di sini akan menjelaskan tentang ketahanan pangan menuju Indonesia sehat. Perkenalkan, nama saya Fajar Pamadi, NIM 21103210007, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Unmuh Jember. Latar belakang. Ketahanan pangan telah menjadi isu sentral dalam kerangka pembangunan pertanian dan pembangunan nasional. Ditunjukkan antara lain dengan dijadikannya isu ketahanan pangan sebagai salah satu fokus kebijaksanaan operasional pembangunan pertanian dalam Kabinet Persatuan Nasional. Di samping fokus lainnya, yaitu pengembangan agribisnis. Selain itu, dibentuknya lembaga khusus yang menangani masalah ketahanan pangan, yaitu Badan Urusan Ketahanan Pangan tingkat eselon 1 di lingkup Departemen Pertanian pada tahun 2000, kemudian pada tahun 2001 dirubah menjadi Badan Bimbingan Masai Ketahanan Pangan, menunjukkan pula pentingnya penanganan masalah ketahanan pangan. Lembaga ini diharapkan dapat memantapkan sistem ketahanan pangan untuk kepentingan dalam negeri, mengingat adanya perubahan lingkungan strategis, internasional, dan domestik. Ketidakpastian dan ketidakstabilan produksi pangan nasional tidak otomatis dapat mengandalkan kepada ketersediaan pangan di pasar dunia. Aspek ketahanan pangan. Yang pertama yaitu ketersediaan pangan. Pangan bergizi yang cukup dengan kualitas baik tersedia bagi masyarakat untuk dikonsumsi. Ketersediaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama produksi. Produksi di sini yang dimaksud yaitu banyaknya jumlah dan jenis makanan yang tersedia untuk masyarakat. Yang B, distribusi. Bagaimana makanan tersedia atau dipindahkan secara fisik, dalam bentuk apa, kapan, dan kepada siapa. Yang C, yaitu pertukaran. Pertukaran yaitu berapa banyak makanan yang tersedia dan diperoleh melalui langsung. Yang kedua yaitu keterjangkauan pangan, yaitu kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan, baik dari sisi akses terhadap ekonomi maupun akses fisik. Keterjangkauan pangan dari sisi ekonomi dipengaruhi antara lain oleh tingkat pendapatan atau daya beli, stabilitas harga pangan maupun tingkat kemiskinan. Yang ketiga yaitu keamanan pangan, yaitu adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan lain yang dapat membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. 1. Penyediaan pangan. Penyediaan pangan ini dibagi menjadi dua, konservasi lahan pertanian ke non-pertanian. Yang kedua, menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan. Yang ketiga, hutan. Yang keempat, rusaknya sekitar sarana pengairan, dan yang kelima, persaingan pemanfaatan sumber daya air, industri, dan pemukiman. Yang pertama yaitu faktor teknis. Faktor teknis yaitu berkurangnya lahan pertanian karena alih lahan pertanian ke non-pertanian, yang diperkirakan laju peningkatannya 1% per tahun. Yang kedua, produktivitas pertanian yang relatif rendah dan tidak meningkat. Yang ketiga, teknologi produksi yang belum efektif dan efisien. Yang keempat, infrastruktur pertanian atau irigasi yang tidak bertambah dan kemampuannya yang pemerintah. Yang kedua, sulitnya mencapai tingkat efisiensi yang tinggi dalam produksi pangan karena besarnya jumlah petani, dengan lahan produksi yang semakin sempit dan terfragmentasi. Yang ketiga, tidak adanya jaminan dan pengaturan harga produk pangan yang wajar dari pemerintah kecuali beras. Yang keempat, tata niaga produk pangan yang belum pro petani termasuk kebijakan tarif impor yang melindungi kepentingan petani. Yang kelima, terbatasnya devisa untuk impor pangan. Yang kedua yaitu konsumsi pangan. Permasalahan mengenai konsumsi penduduk Indonesia adalah belum terpenuhinya kebutuhan pangan, karena belum tercukupinya konsumsi energi meskipun konsumsi protein sudah mencukupi. Yang ketiga yaitu distribusi pangan. Distribusi pangan adalah kegiatan menyalurkan bahan pangan dari point of production atau petani produsen kepada point of consumption atau konsumen akhir. Distribusi tidak hanya menyangkut distribusi pangan di dalam negeri maupun juga menyangkut perdagangan internasional dalam suatu sistem harga yang terintegrasi secara tepat.
Dengan demikian, perlu dibuat pola distribusi pangan yang menjamin seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang cukup terjangkau. Pengaruh yaitu konsumsi pangan yang beraneka ragam dengan prinsip gizi yang seimbang. Yang ketiga yaitu cadangan pangan nasional. Berasal dari cadangan pangan masyarakat dan cadangan pemerintah atau dari tingkat desa, kabupaten kota, provinsi, sampai pemerintah pusat. Selanjutnya, cadangan masyarakat dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, swasta, koperasi, dan atau perorangan. Yang keempat yaitu pencegahan dan penanggulangan masalah pangan. Sistem ini adalah langkah antisipatif untuk menghindari terjadinya masalah pangan atau kelebihan atau kekurangan pangan dan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan. Kesimpulan yaitu permasalahan sehubungan dengan ketahanan pangan adalah penyediaan, distribusi, dan konsumsi pangan. Penyediaan dihadapkan pada semakin terbatas dan menurunnya kapasitas produksi. Distribusi dihadapkan pada permasalahan prasarana distribusi, darat dan antar pulau, kelembagaan dan keamanan jalur distribusi, serta bervariasinya kapasitas produk antar wilayah dan antar musim. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.